Utang pinjaman online sampai ratusan juta gitu? Iya Mbak Mel. Masya Allah, banyak banget. Masya Allah, karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan telepon Mbak Dini dari Pekanbaru yang akan menceritakan kisahnya. Tapi ini akan aku buat 2 sesi ya, karena lumayan panjang, ada sekitar 40 menitan. Ceritanya banyak banget dan ini tentang hutang. Teman-teman yang punya utang banyak wajib nonton, jangan di skip. Dan langsung aku telepon dulu ya Mbak Dininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dini, asalnya dari Pekanbaru. Mungkin langsung cerita aja kali ya Mbak Mel. Boleh. Jadi gini, mungkin tepatnya tahun lalu deh, awalnya banget aku tuh bukan kenal sih, belum kenal banget lah yang namanya sholawat gitu. Nah, ujuk-ujuk akhirnya mungkin sama kayak teman-teman yang lain terjerat lah dengan yang namanya pinjaman online gitu kan Mbak Mel. Nah, kan kalau pinjaman itu pasti kalau kita udah sekali aja, besoknya kita belum bisa tutupin, pasti bakalan banyak lagi gitu. Nah, aku tuh mungkin karena sebenarnya kalau misalnya dibilang nggak ada uang atau segala macam, ada, karena kan ada gaji, ada suami, ada pokoknya ada penghasilan. Nah, cuman mungkin karena tadinya tuh mungkin takut karena kurang, terus ya itu balik lagi nggak jujur mungkin dari awal karena takut, akhirnya coba-cobalah ke pinjaman online. Mikirnya kan kalau dari awal itu enak nih, berapa menit doang dapat duit gitu kan. Akhirnya terlena lah gitu Mbak, terlena, ternyata banyak gitu kan. Panik lah karena udah nggak bisa mikir lagi gimana caranya supaya tetap bisa bayar, masih nyenengin hati nih, bisa lah, gampang lah, ketutup lah sama gaji gitu. Ternyata ini sendiri nggak ini apa namanya, ternyata nyerah gitu Mbak Mel. Akhirnya aku cerita lah ke teman dekatku gitu. Nah, pas cerita sama teman dekat, akhirnya aku dikenalin lah, coba sholawat lah, pasti itu nanti bakal dapet jawaban dari Allah. Mungkin gak akan percaya, tapi cobalah deh gitu. Aku masih tentang nih Mbak Mel, gak mungkin lah, ini gimana caranya bisa sebanyak ini, bisa dilunasin gitu aja gitu, caranya gimana, udah gak akan ada yang percaya nih gitu. Terus aku masih udah saking depresinya, mungkin aku udahlah terserah mau gimana gitu. Akhirnya aku coba aja kali ya sholawat gitu, aku pikir. Nah, akhirnya awalnya aku jujur lah gitu, jujur sama suami, sama keluarga. Marah pasti kan Mbak, nggak mungkin enggak gitu. Nah, aku minta maaf. Nah, awalnya tuh baik-baik aja sih semuanya itu gitu kan. Terus udah gitu akhirnya aku coba untuk sholawat. Pertama, mungkin hari pertama aku belum enggak gitu, aku mikirnya enggak nih, aku udah sholawat kok, aku kayaknya udah sholat, udah ini, enggak tuh, nggak dibantu gitu. Aku tetap lah Mbak, coba ini aku nggak akan ada nih yang bisa bantu aku pinjam sana sini, aku tetap online segala macam, otomatis makin banyak kan Mbak Mel. Udah akhirnya aku bener-bener fokusin. Nah, aku tuh cuma sholawat, aku belum lihat YouTube nih, belum lihat kemana-mana, aku cuma kefokus dulu sama temenku. Terus akhirnya bener loh Mbak Mel, aku tuh cuma beberapa, nggak nyampe kali aku seminggu Mbak. Aku kan udah sholat tuh, itu pun juga sholawatnya nggak banyak Mbak, cuma berapa ya belum tahu lah, baru untung kalau 100 Mbak. Ini tuh belum sampai 100. Masya Allah Mbak Mel, itu aku jadi merinding lagi nih cerita. Itu tuh dari sekian banyak mungkin udah terselesaikan 90%.
Masya Allah. Kan aku Masya Allah banget Mbak, aku tuh dengan aku tuh nggak akan nyangka kalau semua orang di keluargaku itu bisa menyelesaikan itu. Marah pasti, tapi aku udah nggak pikir mereka marah atau apa, yang penting aku tutup ini gitu kan Mbak. Udah alhamdulillah ini segala macam, aku jujur sama suami, aku jujur sama mama papa sama om tanteku segala macam, adik-adikku. Mereka, aku sampai ya udah kok gini banget ya mereka marah sama aku, karena aku kan salah ya Mbak. Jadi tapi ya sudahlah, memang aku salah, jadi aku harus terima mau dimarahin gimana pun gitu. Udah gitu akhirnya aku udah tenang tuh Mbak, udah tenang banget. Aku udah sampai kali di sampai kemarin di bulan apa ya, aku tuh di bulan September. Nah aku tuh mulai gerasak gerusuk lagi itu di bulan Juli kayaknya Mbak, di bulan Juli. Itu kan dari akhir tahun kemarin aku udah tenang banget tuh sampai di bulan Juli. Nah kayaknya setan masuk lagi nih ke aku gitu Mbak. Imanku kegeser lagi mungkin gitu kan. Aku cobalah lagi Mbak, dengan begonya aku cobalah lagi, terperosok lagi dong gitu kan Mbak. Terus aku beranikanlah diri aku, aku kayaknya udah lupa lagi nih sama sholawat, aku bilang gitu. Kemarin kan Allah bantu aku banget bisa nyelesain, ya Allah banyak banget pokoknya Mbak Mel, ratusan juta mungkin Mbak. Allah. Itu utang pinjaman online sampai ratusan juta gitu? Iya Mbak Mel. Masya Allah, Karena banyak banget. Pokoknya aku udah pinjam sana sini. Mungkin ada beberapa aku pinjam sama orang lain juga sih Mbak. Maksudnya hampir gitu, mendekati gitu. Allah bantu aku dengan, Masya Allah Mbak, Allah tuh bantu aku gak nyampe 1 jam itu kelar Mbak Mel. Ya Allah. Yang kedua, utang yang kedua. Yang pertama, yang pertama tuh, itu Mbak, ya. Iya, yang pertama itu benar-benar nggak nyampe 1 jam itu tuh bersih. Aku ya Allah, aku benar-benar naik langsung ke lantai 3. Aku langsung teriak gitu ya, speechless aku Mbak. Ya Allah, ternyata denger gitu, walaupun aku salah, tapi mungkin karena niat aku, Allah selesaiin nggak nyampe 1 jam, padahal aku ngebuatnya itu beberapa lama gitu kan Mbak. Aku udah tenang banget tuh. Cuman gara-gara di kantor ya, orang di kantor tuh kayak lagi nggak apa sih, ya gitu lah Mbak, gimana sih di kantor kayak nyari-nyari apa gitu kan. Akhirnya aku menghalalkan lagi lah cara itu. Nah setelah itu aku mikir aku udah pernah ya coba sholawat. Aku lagi scroll YouTube, aku lihatlah aku lihatlah ininya, channelnya Mbak Mel. Apa nih, aku pikir gitu kan. Ada yang Mbak Mel, apa sih itu kemarin aku dengarnya, yang Mbak Mel akhirnya punya mobil, pengen pindah dari situ, terus jualan, papanya Mbak Mel bantuin jualan tas-tas di kapal gitu kan ya Mbak. Aku tuh sampai masa sih, enggak, aku masih nentang Mbak, aku masih nentang banget. Tiba-tiba aku juga lihat channel YouTube-nya si Chef Genzo sama Ustadz Marsal kan. Nah aku lihat-lihat itu pokoknya aku udah langsung kan, harus ada lonceng nih setiap Mbak Mel ini, aku harus nonton. Aku masih nonton terus tuh Mbak, nonton aja tapi tanpa aku amalkan gitu kan. Aku tonton terus gitu. Apa iya masih tanda tanya kan Mbak. Cuman kok di testimoni kejadian gitu kan. Akhirnya aku sholatin, aku sampai beli juga dong karena ngeliatin Mbak Mel pakai tasbih disita. Aku sampai cari di Facebook kan, sampai aku beli langsung 4 aku beli waktu itu kan. Aku beli ini, udahlah supaya aku lebih istiqomah kayaknya, biar aku juga rajin, karena kayak ada penyemangat kan pakai itu gitu. Jadi aku cobalah setiap pergi ke kantor, pulang kantor gitu, aku cobain terus. Ya udah, mintain terus sampai make up mau ke kantor. Pokoknya aku gitu terus, cobain terus kan Mbak Mel. Habis itu akhirnya aku jujur lah, ya nih ada lagi, aku bilang gitu, aku ngomong ke adikku kan Mbak. Ya ampun Mbak Mel, setelah itu kan akhirnya aku ngomong kayak gitu, adikku pertamanya marah. Aku dari 10, mungkin ada 5 kali ya Mbak. Ada 5, aku jujurnya cuma 2 karena aku takut dimarahin kan. Adikku bilang, yang bener, ini berapa? Kayak gitu. Nah, jadi aku bilang adikku kan ada bisnis. Nah, aku bilang, ya sekian, aku bilang gitu kan. Belum ada duitnya, belum dicairin, dia bilang gitu. Aku speech, ya aduh gimana dong, ini harus hari ini, kalau nggak aku nanti kena gitu kan Mbak. Nah
Itu aku cuma doa Mbak, bener-bener cuma tasbih aku tuh nggak berhenti-berhenti, aku tuh ceklek gitu. Yang dibaca salawat Tiba-tiba apa tuh? salawat Jibril Oh, Mbak salawat Mel. Jibril. Makanya aku bilang ini beneran, soalnya cuma salawat Muhammad sallallahu Iya, Muhammad doang, iya. ini beneran. Kayak nggak percaya Mbak Mel, percaya nggak percaya aku merinding lagi, percaya nggak percaya Mbak, aku tuh bilang sama Allah gini, ya Allah, aku butuh sekarang yang hari ini aku butuh tolong ya Allah 15 juta. Aku bilang gitu kan Mbak Mel. Masya Allah Mbak Mel, adekku yang nunggu banking itu berhari-hari, tagihan dia itu dibayarkan. Masya Allah bunyi bankingnya di saat aku ngomong itu. Ya Allah, aku sampai nangis. Ya terus udah dibayarin sama dia kan Mbak Mel. Alhamdulillah selesai lagi nih, aku bilang. Pokoknya tadinya kan aku masih ada yang bilang nggak yakin. Jadi aku udah ganti Mbak mindsetku. Aku harus yakin gitu kan. Aku bilang, ya Allah, nih aku bener deh, ini udah keberapa kalinya engkau ngebantuin saya bisa keluar dari yang begini, aku bilang gitu. Nah, aku cobalah apa aku nggak usah ya gitu buat nyusahin orang, aku cobain ajuin deh pinjaman ke bank, aku pikir gitu Mbak Mel. Entah kenapa biasanya bank itu karena ada urusan sama kantor itu kan cepet Mbak Mel. Dan entah kenapa kali ini itu ke pending. Memang aku doa, ya Allah, kalau memang aku dijauhin dari riba, ya sudah, bantu aku dengan cara yang lain. Jangan dekatkan aku dengan yang riba, aku pikir gitu. Karena aku tahu pasti engkau bakalan bantu lagi. Toh yang banyak engkau bisa selesaikan, bantu apalagi yang cuma tinggal sedikit, aku pikir gitu. Udah nih, aku doa terus Mbak doa. Nah besoknya tumben banget kan udah selesai tuh Mbak yang online yang nggak jelas itu. Akhirnya ada ternyata online yang aku mungkin yang udah terdaftar sama OJK tiba-tiba ngehubungin aku lagi. Nggak pernahnya udah dari tahun lalu, terus tiba-tiba sekarang ngehubungin aku Mbak. Terus aku bilang, ya Allah, aku nggak punya uang kalau misalnya harus dibayar sekarang, dan aku udah nggak mau riba lagi, aku udah nggak mau pinjam online lagi, udah taubat, aku bilang gitu. Tiba-tiba aku nggak tahu tuh ya Mbak, adikku transferin uang. Dia bilang, ini Mbak untuk pegangan, dia bilang gitu. Masya Allah lagi Mbak, itu aku bayarin lah gitu kan Mbak. Terus aku bilang lagi, bisa nggak, ini ada tagihan kartu kredit Mbak, udah nggak mau yang kayak gini-gini, tapi tinggal dikit nih, cuma tinggal 200 doang Mbak, aku bilang gitu kan Mbak Mel. Terus dia bilang gini, ya udah, mana nomor kartu kreditnya, dia bilang gitu Mbak. Masya Allah lagi Mbak, kebayar lagi. Terus aku nggak tahu lagi, habis itu tiba-tiba aku kan belum, udahlah bayar uang sekolah anakku besok, aku pikir gitu kan Mbak. Tiba-tiba aku cuma difotoin sama adikku, 2 anakku udah dibayarin sekolahnya. Aku cuma bilang sama Allah, ya Allah, dari manapun caranya tolong bayarin sekolah anakku karena udah mau ujian, aku pikir. Kebayar Mbak, aku cuma difotoin kwitansi doang Mbak Mel. Masya Allah, aku bilang gitu. Tiba-tiba Mbak, ini ajaib lagi Mbak Mel. Jadi tiba-tiba aku ditelepon sama pihak bank. Karena kan biasanya potong gaji nih. Kok tiba-tiba aku dibilang suruh bayar ya, aku pikir gitu. Aku lihat di saldo gajiku, oh lengkap banyak nih, aku pikir gitu. Tapi udah aku bayarin buat bayar ke orang-orang gitu. Terus aku bilang, loh aku udah bayar, tapi di laporan belum Bu, mereka bilang gitu kan Mbak Mel. Masa sih, boleh bisa dicek nggak Mbak, karena itu kan saya auto debit dari gaji. Iya tolong, soalnya harus hari ini, kalau enggak nanti takutnya jadi call 2, call 3 gitu-gitu mereka bilangnya kan. Mbak Mel, tiba-tiba bankingku masuk Mbak, senilai dengan uang tagihan yang harus aku bayarkan. Ya Allah. Aku udah nggak punya nomor rekening yang bank tersebut. Aku udah nggak nyimpen banking bank tersebut. Dan Mbak Mel, angkanya persis banget sama angka tagihan aku. Begitu masuk Mbak duit itu, beneran dong Mbak, langsung ditarik lagi untuk pembayaran bank. Aku bilang, aku telepon, Mbak, ini kok saya barusan dapat nih. Iya Bu, udah barusan udah dibayar nih katanya. Baru masuk nih uangnya. Mbak, aku aja udah nggak pegang ATM-nya Mbak Mel. Aku udah nggak punya nomor ATM-nya. Dan nggak tahu siapa pengirimnya ya.
nggak tahu siapa pengirimnya, cuma dikasih tahu doang ada jam sekian udah masuk duit, dan selang 5 menit duit itu udah ditarik lagi untuk bayar ke bank. Dan rekeningku nggak ada masuk Mbak, di rekening gajiku nggak ada masuk Mbak Mel. Itu aku subhanallah, ini serius aku bilang gitu kan. Sampai aku capture, ini beneran, aku sampai nelfon berkali-kali, aku sampai telepon manajernya, ini bener udah Bu, udah gitu. Aku pergilah sarapan Mbak Mel, ya, aku pergi sarapan. Aku oh ya udahlah, aku janjian sama temenku sarapan dulu. Terus nanti mau ke kantor naik apa? Gampang lah, naik Gojek, aku pikir gitu. Pikiranku di saldo OVO-ku tuh masih ada duit, jadi aku maksudnya jadi masih ada saldo, jadi aku tinggal naik aja gitu kan Mbak Mel. Aku buka lah Mbak, kebetulan aku waktu itu mau senam, aku bawa sepatu. Masya Allah Mbak Mel, di dalam sepatu dong ada duit Mbak. Masa? Ya Allah. Serius. Nggak lupa naruh? Enggak Mbak, karena lagi nggak punya duit, jadi aku inget banget. Masalahnya kalau lupa naruh aku cuma 50.000 Mbak Mel. Ini 500.000. Ya Allah, banyak banget. Banyak banget. Aku bilang, ini siapa yang taruh? Ini di tempat sarapan loh. Ini siapa yang taruh? Enggak, aku nggak ada. Dia bilang gitu. Temanku bilang gitu. Aku nggak ada. Serius, aku telepon ke rumah. Tadi ada masukin duit. Aku bilang, enggak. Serius? Iya bener, nggak ada. Kan aku speechless lagi ya Mbak. Oke, aku pikir gitu. Ya Allah makasih. Aku cuma bilang, ya Allah makasih. Udah nggak bisa ngomong nih Mbak. Iya benar. Jadi banyak banget lah. Terus besok sebelumnya itu Mbak, aku bilang, mau pinjam duit sebentar dong Mbak. Aku bilang gitu kan. Jadi karena aku lagi bener-bener nggak pegang duitku, akhirnya aku dibilang besok kalau kurang duit minta, kata suamiku kan gitu ya Mbak. Terus aku bilang, aduh gak enak nih, aku bilang gitu. Aku akhirnya bilang, Ma pinjam duit, aku pikir gitu. Aku dititipin lah duit. Aku tuh cuma pinjam duit 100.000, aku bilang gitu. Karena aku pastikan di dompet sama di tas aku tuh udah gak ada duit, makanya aku berani minta sama mamaku kan Mbak. Pas aku mau nyimpan duit itu ke dalam dompetku Mbak Mel, ada dong 200.000 di dalam dompetku Mbak. Dari mana lagi? Dari mana lagi, di rumahku tuh nggak cuma aku doang sama suami sama anak-anak. Kok ada lagi? Apa lagi? Aku pikir gitu Mbak. Ya Allah, aku udah nggak bisa ngomong lagi. Iya aku gitu kan. Udah, besoknya aku cuma ngomong gini, ini udah gak akan ada lagi nih yang mau pinjam. Aku tuh udah niat Mbak, aku tuh pengen bayar yang kecil-kecil, pengen bayaran semua, pokoknya aku udah gak mau minjam sama yang namanya riba-riba, mending pinjam sama temen dulu. Dan pikiranku, aku udah gak mau lagi nih minta tolong sama keluarga, udah cukup banget ngerepotin. Karena aku mikir gitu. Nah jadi karena sesuatu dan lain hal, aku pengen banget ada pinjaman di kantor yang aku mau tutup, aku udah gak mau berurusan gitu kan Mbak Mel. Aku bilang gini, aduh ini gak akan ada yang mau nih, tapi aku juga udah males nih berurusan, yang penting harus kelar. Ya Allah, tolong banget caranya, aku tambahin lah dengan doa si Kanzul Arsi Mbak. Aku tambahin doa Kanzul Arsi kan, aku baca-baca kayaknya ini bagus banget gitu. Aku baca, ya Allah aku tahu nih semua orang udah nggak ada yang bantu aku, tapi aku yakin pasti engkau bantu aku lagi. Aku bilang, di setiap ini pasti engkau bantu. Oke, aku bilang gitu. Aku buktiin lagi Mbak. Ya Allah gimana ya, aku harus bayar nih, aku bilang gitu. Aku tuh butuh uang cukup lumayan lah gitu kan Mbak. Aku butuh 5 jutaan kalau nggak salah. Duh gimana ya, pokoknya jangan online. Aku terus gitu, jangan online. Ternyata omku kirimin duit 5 juta Mbak Mel. Ya Allah. Tapi itu sebelumnya minta atau enggak? Aku tuh enggak, ternyata aku cuma cerita sana tunggu dulu nak. Abis itu aku bilang kemarin tuh aku bilang, aku cuma cerita, aku ada yang harus dibayar besok, aku bilang gitu kan. Itu pun juga cuma cerita doang kan Mbak. Tiba-tiba nomor rekeningnya mana gitu. Padahal di waktu aku yang kemarin sebelumnya aku tuh bener-bener genting banget Mbak untuk ngebayar. Omku bilang nggak ada gitu. Sama tanteku bilang nggak ada. Nah nggak tahu ya, Allah ngasihnya di saat yang tepat lagi Mbak. Di saat sekarang udah waktunya dia mungkin yang bantu aku. Masya Allah, di transfer udah selesai dong semua hutang-hutangku Mbak. Nah, selesai semua hutang-hutangku, sisa aku kan cicil, aku tuh pokoknya tekad banget itu harus kelar. Sisa lah 3 juta kan Mbak Mel. Oke, sisa 3 juta nih, udah terakhir nih, tinggal 3 juta. Akhirnya aku bilang gini, aduh
Aku pergilah, aduh kemana ya? Aku bilang pokoknya aku udah nggak mau nyusahin. Aku telepon temanku lah, pergilah berdua sama temanku. Aku bilang, tiba-tiba temanku datang, nyamperin kita lagi duduk-duduk santai gitu mbak. Pinjam lah gitu, aku bagi 2 sama dia gitu, 1 juta. Kita bilang nggak ada, dia bilang bentar doang lah sampai gajian. Kita bilang gitu kan Mbak Mel. Ditransfer dong Mbak, 1 juta aku sama temanku. Masya Allah lagi. Nah, jadi udah tuh, berarti kan tinggal 2 juta kan Mbak Mel? Tinggal 2 juta. Tinggal 2 juta, berarti aku terimalah duit itu 1,7. Aku dapat, dan tiba-tiba aku dapat arisan 1,7 Mbak Mel. Dapat arisan 1,7, artinya aku kurang 300.000 lagi dengan deadline itu tadi malam. Kan aku udah ya Allah, cuma 300.000 nih Mbak, tapi aku pasti yakin aku diuji untuk aku pakai online atau enggak, gitu kan. Karena kalau online kan 300.000 aku pasti bisa dapat Mbak. Online kan tinggal gampang. Aku disuruh deadline itu bayar jam 10 malam Mbak Mel. Pokoknya harus jam 10 malam dengan nominal sekian. Aku udah cobain itu berapa kali. Entah kenapa temen kuliahku yang udah lama Mbak itu tiba-tiba nongol di story chat WA aku. Aku iseng lah, bisa pinjam 300.000 nggak? Tolong transferin dulu, aku pikir gitu. Aku bilang gitu ke dia kan Mbak. Oh iya kata dia gitu. Ditransfer dong Mbak Mel 300.000. Dan Masya Allahnya hari ini aku dapat arisan, jadi aku bisa ganti uang dia Mbak Mel. Ya Allah. Ya ampun Mbak, aku ya Allah ini beneran. Lega banget jadinya Mbak ya, benar-benar ya. Lega banget Mbak, Masya Allah, aku bilang gitu. Nah mungkin jadi kan gimana ya, persaingan itu kan kayak persaingan di kantor itu kan pasti ada ya Mbak. Nah jadi itu adalah sisa aku yang bilang aku cicil biar selesai, nanti aku tinggal bayarnya gajian tapi udah tenang gitu, bilang gitu kan. Aku bilang, nah tiba-tiba dia bilang tolong dibayar ya gitu, karena ngeliat aku udah fine aja Mbak, karena aku dan nggak tahu aku kenapa beda banget Mbak semenjak kenal yang namanya sholawat ini, hati tuh kayak kemarin ini ada hutang tuh kayak yang ya udahlah ntar juga selesai, tenang aja gitu Tenang udah, ya, tenang aja, jadinya nggak gerasak gerusuk lagi. Iya, apalagi kan kalau cara Mbak Mel ngomong itu,